Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua yang ada di rumah atau mungkin yang sedang di jalan, di kendaraan, yang bisa ikut acara bersama kami malam hari ini. Kalau saya bertanya apa kabar, mungkin Bapak Ibu menjawab puji Tuhan baik. Tapi kalau saya bertanya lagi lebih lanjut, betul baikkah? Baik Bapak. Yang benar. Baik. Lalu pasti ada tambah kalimat juga. Dengan iman. Baik. Puji Tuhan. Kalau sudah berkata dengan iman baik, saya berhenti. Situasi kita saat ini, saya pikir dirasakan oleh semua orang. Mulai orang tua, opa, oma, opung, yang boleh ke gereja umur di bawah 60 atau 50. Jadi yang senior tidak usah ke gereja, di rumah saja. Anak-anak kecil juga turut merasakan situasi saat ini. Ada video yang viral, ada anak kecil yang harus ditemani ibunya untuk belajar Pancasila. Sampai mamanya marah-marah. Marahnya sampai kemudian monyong dia. Sampai bibirnya dipanjangin. Sudah sampai begini pun masih salah terus. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Marah terus mamanya. Ulang-ulang. Lalu ada sapu yang siap di belakang. Anak-anak juga turut merasakan dampak. Ya kita bilang COVID-19, sekarang bukan hanya COVID-19, sekarang apa dampaknya? Resesi ekonomi. Ada resesi, tapi juga ada yang masih resepsi. Ada yang kekurangan, tapi toh masih hidup sampai hari ini. Dan dalam situasi yang sulit saat ini, semua orang ingin mencari tempat yang aman. Semua orang ingin supaya keluar dari situasi ini. Keluar dari rumah boleh juga, tapi masalahnya corona tunggu kita di jalan. Yang paling bagus di rumah lah. Kalau tidak harus keluar, tidak penting-penting amat, sudah di rumah saja. Di mana tempat yang aman? Rumah. Tapi bagaimana di rumah aman? Yang dilihat itu lagi, suami lagi. Bahkan ada suami yang tidak bisa sempat cukur lagi sehingga sudah tumbuh rumput di mana-mana. Ditanya kenapa itu? Pengaruh COVID. Apa hubungannya dengan pengaruh COVID? Gak bisa beli cukuran. Ya udah pakai beling aja lah digaruk. Kita bisa mencari alasan. Dan alasan-alasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita menginginkan tempat yang paling aman. Maka mungkin saat ini ada banyak Bapak Ibu yang di rumah mungkin juga lihat saya dan bertanya, lalu Pak Pendeta, kami harus lari kemana? Di mana tempat yang paling aman? Di rumah juga tidak aman-aman amat. Si Ahmad bilang begitu. Keluar dari rumah, cuci mata di mall, ya bisa juga, tapi juga hati-hati. Masuk cuci tangan. Tapi kita naik eskalator, pegangannya itu kita pegang, kita tidak tahu siapa yang sudah sentuh lebih dahulu. Jadi tidak ada tempat yang nampaknya aman, atau tidak ada tempat di mana kita bisa lari, bersembunyi dan berlindung di sana. Malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu di rumah, mari kita pikir tema malam ini tempat perlindungan. Sebenarnya di mana tuh tempat perlindungan? Kalau kita simpulkan, kita katakan di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Di Amerika, negara bagian tertentu sudah ada bunker, itu bawah tanah, karena di daerah-daerah itu setiap tahun pasti dikunjungi tornado. Angin puting beliung, entah apa namanya. Ada badai Katrina par angin-angin, itu angin yang kuat. Sehingga kalau sudah ada tanda ramalan cuaca akan ada badai, semua orang harus masuk ke ruang bawah tanah, bunker,
untuk menyelamatkan diri. Aman di sana? Aman. Tidak kena dampak bencana itu. Begitu keluar, lihat rumah rata dengan tanah. Ya nggak aman juga. Kita saja aman, tapi akhirnya hati kita juga tetap tidak nyaman. Jadi kita hanya mungkin berlindung sementara. Dan perlindungan dari dunia ini sifatnya hanya sementara. Saya harus mulai menggarisbawahi ini. Siapapun, apapun yang kita andalkan di dunia ini sebagai tempat kita berlindung, semua hanya sementara. Saudara mau berlindung kepada siapa? Berlindung kepada papa? Boleh saja. Tapi papa berapa lama di dunia ini? Kalau sampai 70 puji Tuhan. Alkitab berkata sampai 80 tapi itu penuh penderitaan. Berarti juga sementara. Lalu mau berlindung kepada siapa atau apa? Uang? Tabungan? Mungkin masa-masa krisis ini banyak Bapak Ibu yang mantap. Mantap, makan tabungan. Nah kalau tabungan dimakan terus, lama-lama habis juga. Jadi kita mengandalkan apa? Uang, harta, itu juga semua hanya sementara. Nanti sebentar lagi juga habis. Maka Bapak Ibu mungkin sedang melihat saya dari tempat duduk. Bapak ini mau ngomong apa ini? Lalu tempat perlindungan, di mana tempat perlindungan itu? Ada yang mungkin katakan, oh ada anak mungkin bilang, oh saya tahu, saya punya tempat perlindungan. Tulang perlindungan. Itu lain lagi tuh, itu namanya. Tapi tulang juga kan tidak selamanya di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, tempat perlindungan di dunia ini tidak ada yang menjamin selama-lamanya, itu tidak ada. Semua sementara. Oleh sebab itu malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita belajar dari pelanduk. Apa itu pelanduk? Pelanduk itu pasti bukan orang. Pelanduk itu binatang. Kita baca Amsal 30 ayat 26. Di sana berkata, pelanduk bangsa yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Kita mau memperhatikan pelanduk. Pelanduk ini jenis hewan menyusui yang berukuran kecil, masih tergolong, dia masih basudara dengan rusa, keluarga rusa. Dorang masih famili. Tapi ukuran pelanduk ini yang dewasa itu kira-kira sama dengan kelinci. Jadi kecil. Nah hewan kecil ini tentu karena dia kecil, lemah pula. Kita bisa bayangkan kalau hewan sekecil itu berkeliaran di hutan, belantara, dia pasti akan berjumpa dengan binatang-binatang predator lainnya dan hewan-hewan lainnya pasti akan bersyukur karena ada makanan enak. Burung elang misalnya, burung elang akan dengan mudah menyambar pelanduk dan memangsanya. Begitu pula ular dan hewan-hewan buas lainnya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, sampai hari ini pelanduk ini masih hidup. Sampai hari ini. Betapa bijaksananya Tuhan mencipta binatang yang kecil ini dengan kemampuan melindungi dirinya dari keganasan rimba dengan cara apa? Berlindung di balik bebatuan. Dia tahu dia lemah, udah lemah, kecil pula. Dia tahu di mana tempat berlindung. Karena kalau dia tidak tahu tempatnya ya mungkin hari ini kita tidak pernah dengar atau melihat si pelanduk ini. Nah Alkitab Perjanjian Lama pun menyebutkan bahwa gunung tinggi dan bukit batu itu tempat berlindung bagi pelanduk. Mazmur 104 ayat 18. Artinya pelanduk tahu kemana tempat yang nyaman untuk berlindung. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah, mungkin sekarang Bapak Ibu mulai mikir. Kalau begitu,
kita bisa belajar apa dari binatang yang kecil dan lemah ini, dari pelanduk ini. Belajar dari pelanduk sebagai spesies lemah, tapi mampu bertahan hidup dengan cara membangun rumahnya di bukit batu. Tidak jauh berbeda dengan saudara dan saya tentunya. Kita juga manusia pun sangat lemah. Terjangan masalah, badai problema hidup, kegoncangan dan pergumulan yang kita hadapi sehari-hari, cepat atau lambat akan membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Seperti sekarang kita hadapi COVID-19. Pada bulan-bulan awal, okelah, cuci pakaian itu kecil, masak itu kecil. Saya sudah belajar masak, tapi saya belum percaya diri apakah masakan saya enak atau tidak. Yang pasti enak untuk saya sendiri. Yang lain saya paksa makan. Saudara, kita baru tahu, kita baru sadar bahwa ternyata setelah 1 bulan hari ini, Oktober tanggal 1, kurang lebih sudah 7 bulan. Kita tidak bisa buat apa-apa. Kita seperti dikurung. Bulan pertama kita masih bisa enjoy, kita bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Dan kita merasa, oh oke, puji Tuhan, kita masih bisa berpikir, oh ada maksud Tuhan supaya saya belajar masak. Tapi setelah bulan kedua, ketiga, keempat, mari kita jujur Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mulai bosan kan? Maka itu ada orang katakan, sebenarnya penderitaan itu bukan soal berat ringan, tapi soal berapa lama. Kalau saya pegang handphone ini dengan tangan seperti begini, ini ringan. Tapi kalau begini terus 1 jam pertama mulai penat tangan ini. Mulai jam yang kedua, 2 jam kemudian mulai akan turun pasti ini. Lalu 1 hari sudah tidak di sini lagi, pasti sudah turun. Kalau masih baru, ini kecil. Tapi waktu yang kemudian akan menguji seberapa kuatnya kita. Makin lama makin turun dan turun. Saya pikir itu keadaan kita saat ini. Mungkin ada Bapak Ibu, oh puji Tuhan masih ada tabungan, masih ada jaminan tertentu, oh masih ada bantuan dari pemerintah. Kita harus antre untuk mendapat bantuan dan lain sebagainya. Tapi berapa lama? Sekarang sudah 7 bulan. Nah ketika situasi seperti ini terjadi, kita perlu waspada karena ada celah dosa bisa masuk. Ada yang terbuka ketika kita mulai bosan, kita mulai penat, terlalu lama Tuhan. Bergumul sih bergumul, tapi jangan lama-lama lah. Kalau boleh kita cepat keluar. Maka pada saat yang sama ini membuktikan betapa rentannya kita. Seperti pelanduk. Maka pada saat seperti ini pertanyaan saya adalah kemana kita harus berlari? Kemana kita harus mengadu? Kita katakan doakan supaya pemerintah bantu. Sudah, pemerintah sudah bantu. Tapi berapa sih yang dibantu? Dan berapa lama pemerintah akan buat itu terus menerus? Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Berlindunglah pada Tuhan, berlindunglah pada Yesus, batu karang yang teguh. Sekarang Bapak Ibu bertanya kepada saya, berlindung pada Tuhan, Tuhan tempat perlindungan, abstrak. Allah itu roh, kita nggak lihat dia, lalu kita mau kemana? Apa maksudnya Pak Pendeta bilang, mari kita datang kepada Tuhan, kita berlindung sama dia. Kemana? Ke gereja? Nggak boleh. Apalagi usia sudah 60. Lalu kita mau kemana? Masih abstrak kan? Berlindung sama Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu juga di rumah lihat saya dan maksud Bapak apa? Berlindung sama Tuhan. Berlindung sama Tuhan itu artinya ketika kita ada dalam situasi apapun.
bagaimanapun. Berlindung kepada Tuhan yang pertama itu maknanya ya berseru, berdoa kepada Dia. Hari ini sudah episode yang ke-84. Sudah 84 kali kami berdoa. Kita berdoa. Bapak Ibu juga ikut bersama dengan kami berdoa. Berdoa ini adalah salah satu langkah kita datang kepada Dia. Dialah tempat perlindungan kita. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu lari kemana? Seperti saya katakan tadi. Semua tidak menjamin. Semuanya sementara. Hanya Allah yang punya kuasa di langit dan di bumi. Dia yang bisa memenuhi semua yang kita harapkan, yang kita doakan. Kalau pelanduk bersembunyi di batu, Alkitab bilang dia itu gunung batu. Ya, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan cara apa? Ya ini yang sekarang kita sedang lakukan, kita berdoa. Maka Bapak Ibu teruslah bersama dengan kami. Terus kita berdoa. Mungkin ajak lagi yang lain yang mungkin sedang putus asa. Tempat perlindungan itu ada pada Allah sendiri. Dia yang bisa menjamin, dia yang bisa mempersiapkan segala sesuatu bagi saudara dan saya. Yang kedua, belajar dari pelanduk. Akuilah kalau kita lemah. Kita perlu pertolongan Tuhan. Tapi kita juga perlu pertolongan sesama kita. Jangan merasa diri kuat, nanti jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya pikir kita juga mulai sadar, saya nggak kuat. Saya perlu Tuhan. Tapi pada saat yang sama, ketika Tuhan menolong, dia juga bisa pakai saudara di samping kita. Mungkin tetangga kita. Mungkin teman yang sudah lama tidak pernah berhubung dengan kita, tiba-tiba dia kontak. Saya ingin mengirim beras 1 ton. Untuk menolong saudara saya. Ya kita tidak tahu. Tapi pada saat kita mengakui bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak kuat tanpa Tuhan. Pada saat itu Tuhan pasti buat sesuatu bagi kita. Setelah Perang Dunia Kedua di Taiwan ada seorang ibu janda bergumul harus membesarkan anak-anaknya. Kemampuan keuangan minim. Sampai pada suatu waktu tidak punya bahan makanan. Mereka bergumul bagaimana mau makan. Tapi janda ini dia ingat Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan memohon. Ketika dia berharap kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah perlindungannya. Tuhan ingatkan dia bahwa di seberang rumahnya, di seberang jalan itu ada sebuah toko roti. Kemudian ibu ini memberanikan diri. Dia tahu pemilik toko roti ini bukan orang percaya, orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Tapi ibu janda ini memberanikan diri menyeberang jalan, kemudian pergi dan bertemu dengan pemilik toko roti ini dan dia berkata, bisa tolong saya kah? Anak-anak saya lapar. Saya memerlukan roti untuk makan mereka. Lalu yang punya toko ini tanya, kamu mau bayar berapa? Saya tidak punya apa-apa. Bolehkah ganti uang dengan doa? Wah, ini orang ateis, mana percaya yang begitu-begitu. Tapi dengan nada ngejek, dia kata, oke, mana doamu? Taruh di timbangan itu. Jadi cara jual beli waktu itu roti ditaruh di timbangan lalu ditimbanglah berapa berat dan harus bayar berapa. Lalu ibu janda ini mengeluarkan dari kantongnya sehelai kertas lalu dia taruh di timbangan itu. Lalu pemilik toko roti ini ambil roti dan dia taruh di timbangan itu. Dia taruh, tidak bergerak timbangannya.
Dia taruh lagi, juga tidak bergerak. Sampai penuh tempat itu. Kertas itu tetap pada posisi tidak berubah. Dan ini tidak terangkat. Mungkin karena sudah kesal, penjualnya, sudah. Ini nih, ambil. Lalu ibu ini cepat-cepat ambil roti itu dan dia bawa ke rumah. Waktu ibu itu pergi, pemilik toko ini cek timbangannya. Ternyata timbangannya rusak. Dan kertas itu ada tulisan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kemudian si ateis ini bilang, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa jadi begini? Tapi ya sudah, dia sudah kasih. Ibu janda itu dengan anak bisa makan. Mungkin saudara berkata kepada saya, itu kebetulan pendeta. Kebetulan timbangannya rusak. Kebetulan ibu itu berani nyebrang jalan. Kebetulan ibu itu datang. Kebetulan kertas itu isinya doa. Kebetulan dan kebetulan. Bapak Ibu, kebetulan itu sama dengan betul. Itu bukan kebetulan. Ibu ini percaya. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin Bapak Ibu punya kesulitan berbeda. Mungkin Bapak Ibu tidak bergumul soal makanan. Tapi apapun pergumulan Bapak Ibu, saya mau beritahu, Tuhan itu tempat yang paling aman. Dia bisa buat segala sesuatu melampaui apa yang kita pikirkan. Orang dunia berkata, itu kebetulan. Tapi saya percaya Bapak Ibu dan saya akan berkata, bukan kebetulan. Itu cara Tuhan memelihara kita. Yang terakhir, belajar dari pelanduk, menyadarkan kita bahwa sehebat-hebatnya kita tetaplah manusia yang lemah dan mudah hancur. Kekuatan dan perlindungan ada pada Kristus gunung batu kita. Mari kita semua mulai membangun hidup kita, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita di atas gunung batu itu. Biarlah Kristus bertata di atas segala sendi kehidupan kita. Sehingga kita mampu tegar menghadapi persoalan apapun yang menimpa kita. Bersama Kristus, kita yang lemah dikuatkan. Mazmur 118 ayat 8 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bapak Ibu, tempat perlindungan kita hanya ada pada Tuhan kita. Yang kita sembah, yang kita puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan mundur, jangan lari. Teruslah bersama kami. Mari kita terus berdoa. Karena dialah tempat kita berlindung. Hanya di dalam dia kita nyaman. Hanya di dalam dia kita semua dicukupkan. Sebab itu apapun pergumulan Bapak Ibu, pergumulan anak-anak, pergumulan pekerjaan, pergumulan pelayanan, pergumulan finansial, percayalah Tuhan tidak membiarkan kita. Dialah tempat perlindungan kita. Amin.